Hai, perkenalkan saya Niwen Kasih, Beauty Entrepreneur Oriflame Bali. Sebelum Oriflame, saya dulu adalah seorang pekerja serabutan. Jadi ngelamar kerja sana kemari, jadi kulit angkut barang, jadi pembantu rumah tangga, bahkan juga jadi penjaga oma-oma. Terus pekerjaan terakhir itu saya sebagai cleaning service, di mana saya bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Total bekerja kurang lebih 12 jam. Dan itu kadang saya sambil bersih-bersih ATM keliling, bersih-bersih rumah orang, pijat keliling untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena penghasilan dari menyapu di sebuah bank BUMN itu 12 jam, itu pun nggak cukup untuk biaya hidup 1 bulan. Itu yang menyebabkan akhirnya Kasih pun sudah bekerja 12 jam harus nyambi bersih-bersih ATM dan ngambil pekerjaan yang lainnya, termasuk Kasih juga pernah jadi penjual baju keliling gitu. Jadi itu Kasih lakukan untuk apa? Untuk bisa menyambung hidup. Kerja serabutan itu sudah dari umur 16 tahun, tepat ketika Kasih tamat sekolah SMP. Jadi karena nggak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya, jadi pilihan terakhir adalah bekerja supaya apa? Bisa mendapatkan penghasilan. Jadi dari umur 16 tahun itu sudah terbiasa bekerja dari jam 3 subuh sampai jam 5 sore. Jadi kalau kerja jadi cleaning service itu dari jam 5 sore sampai dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore itu sebenarnya nggak terlalu berat buat Kasih gitu. Beratnya cuman ketika semakin kesini 2009 tepatnya Kasih jadi cleaning service itu biaya hidup sudah mulai meningkat karena dimana Kasih punya cicilan motor, nanggung biaya adik sekolah, jadi kebutuhan semakin tinggi. Jadi sangat-sangat tidak cukup penghasilan yang Kasih dapatkan dalam 1 bulan di tahun 2009 untuk menghidupi hidup 1 bulan. Rasanya sudah semua waktu Kasih pakai untuk bekerja. Mungkin tidur itu paling banyak 5-6 jam. Itu paling banyak, nggak pernah ada libur dari Senin sampai Minggu. Minggu ke Senin itu selalu bekerja. Sekarang 32 tahun. Penghasilan bersih dalam waktu 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan 2009 Kasih ngambil pekerjaan 4 job desk. Cleaning service, bersih-bersih ATM keliling, bersihin rumah orang, pijat keliling. Maaf, 5, jual baju keliling. Mungkin total penghasilannya 2 juta sampai 2,5. Tetapi karena Kasih nggak pakai sendiri, 1 harus bayar SPP sekolah adik SMA, 2 nanggung ibu yang posisi di kampung sendirian kadang sakit-sakitan, 3 biaya hidup, 4 cicilan motor. Jadi itu yang ngebuat nggak cukup, itu rata-rata sih, tapi belum lagi makan sehari-hari dan bekal buat sekolah adiknya setiap hari. Itu sih. Nah, pertama kali dengar Oriflame itu tepat di tempat Kasih bekerja sebagai cleaning service gitu ya. Sebenarnya sebelum Kasih kenal upline Kasih yang sekarang yang ngebuat Kasih berubah hidupnya lewat Oriflame, itu tuh Kasih pernah didaftarin, dimintain KTP sama salah satu kasir yang ada di bank itu. Kemudian Kasih mendapatkan kiriman starter kit dari Oriflame. Jujur ini mungkin baru pertama kali Kasih cerita, pada saat Kasih dapat surat itu yang ada namanya Wayan Kasih, ada katalog dan juga CPL. Itu tuh saya berdebar-debar, ya ampun baru kali ini saya menerima kiriman dan itu tertuju pada nama Niwen Kasih, tapi Kasih nggak tahu
starter kit itu apa dan ini buat apa, dan yang kasih buat bangga itulah itu kiriman buat saya, tapi saya nggak tahu ini mesti diapain, dan yang daftarin kasih juga nggak GS getting started ke kasih nggak jelasin, jadi itu sampai hangus. Nah, kloter kedua baru deh akhirnya dikenalin sama upline saya Fitria Rahayu. Habis itu yang paling membuat dia tertarik untuk nawarin kasih, dilihat kasih sangat banyak ngambil pekerjaan, mungkin sangat ulet, semua kerjaan diambil, langsung ditawarin, kasih mau nggak jadi member Oriflame, jualan produk dapat keuntungan langsung. Jawaban kasih langsung, mau. Berapa biaya daftarnya? 39.900 2011 pertengahan. Tapi aku nggak punya uang, jawabku. Tapi dia bilang boleh Bon, tapi ingat bayar. Jadi kasih mikir, oh ya kayaknya besok dapat mijet, kalau sekali pijet orang itu paling besar dapat 50.000, dipotong bensin dan juga minyak gosoknya. Mungkin ya dapatlah 30.000 itu dapat. Jadi kasih yakin, oh ya nanti uang ongkos pijat aku bisa pakai daftar biaya Oriflame. Jadi mengenaskan banget. Jadi buat daftar aja nggak punya duit sebenarnya, tapi kasih punya mindset bahwa saya mau, karena orang yang ngajakin saya itu hidupnya lebih baik daripada kasih gitu. Mungkin lebih ke Oriflame-nya belum terlalu paham, tapi yang kasih udah terlihat jelas pada saat itu adalah bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan langsung dari menjual satu parfum bisa dapat 20.000 sampai 50.000, jual satu body cream itu juga untungnya lumayan, jual satu lipstick untungnya lumayan. Jadi sangat pendek pikiran saya pertama, keuntungan langsung itu. Jadi nggak usah kalau kasih mijet orang atau sampai keringetan untuk mendapatkan 50.000. Sementara jual parfum tinggal ngoceh aja rasanya ke pasar-pasar seperti yang dikasih tahu, tawarkan kepada orang yang kita temui secara langsung. Kayak ini lebih mudah. Jadi pandangan saya pertama adalah bagaimana saya setiap hari bisa mendapatkan uang bekal nih untuk adik saya, atau uang makan untuk perut saya setiap hari. Gitu. Pengalaman menjual produk pertama itu mungkin karena kasih udah punya basic jualan baju. Jadi itu udah punya rasa percaya diri dari jualan, jadi udah terbiasa ngobrol sama orang. Itu modalnya kasih. Tapi bedanya sekarang adalah kasih tidak menguasai produk knowledge yang kasih jual. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tahu, wow mahal, Oriflame itu mahal. Sementara kasih nawarin kan pasti dong di lingkupnya kasih dulu, teman sesama cleaning service atau orang yang ada di pasar. Taulah kalau orang di pasar harga lipstick 100.000, mereka lipstick 10.000 juga bisa, baru mereka sanggup beli. Terbiasa mereka beli lipstick itu yang murah. Begitu kasih menawarkan dengan produk yang lebih mahal, pastinya karena ada harga, ada kualitas. Tapi yang kasih pelajari adalah kasih nanya ke upline, apa perbedaan lipstick yang ada di Oriflame dengan lipstick yang ada di pasaran. Yang dijelaskan adalah bagaimana kandungannya, bagaimana keamanannya. Itu yang diceritain, itu yang kasih belajar mengedukasi produk. Bedanya lipstick yang beli di pasar harga 10.000 misalnya, yang katanya bisa tahan berhari-hari. Sementara lipstick ini kandungannya apa? Simple banget kasih ngejelasin. Ketika orang diedukasi, tahu nggak Bu, lipstick Oriflame itu ada kandungannya buah segala macem. Jadi ketika dipakai sering-sering nih di bibirnya Ibu, tidak akan memberikan efek atau dampak yang buruk terhadap bibir kita, ataupun pada saat Ibu minum, makan itu pasti dong ada bekas-bekas lipstick yang tertelan. Nggak masalah, karena lipsticknya Oriflame tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Lipstick Oriflame teruji secara klinis. Jadi kasih belajar ngomong seperti itu. Ketika orang mendengar sebuah edukasi, di saat seperti itu orang langsung berpikir bahwa oh begitu ya, bibir saya hitam, ini apakah bekas mungkin gitu ya, pakai lipstick yang mungkin yang murah segala macam, nggak tahu. Jadi mereka tuh kayak ke brainwash dengan sendirinya dari edukasi yang kasih berikan. Dan akhirnya kasih mendapatkan orderan pertama itu dari penjelasan yang berbuih-buih. Jadi kasih harus menjelaskan panjang lebar untuk mendapatkan satu orderan gitu. Jadi orderan pertama kasih itu senilai 300.000. Seneng banget karena pada saat itu katanya nggak usah ambil ke kantor, bisa dikirim ke kantor Oriflame, tapi bisa dikirim langsung ke kantor tempat kasih bekerja. Jadi dengan senang hati sekali waktu itu bisa dapat orderan pertama, walaupun harus ngoceh mungkin kurang lebih 1 jam. Pertama kali kalau kasih boleh inget itu 100.000-an. Ya, kurang lebih 100.000. Yang kasih paling syukuri adalah mungkin dalam 1 hari kasih bisa dapat untung 100.000. Untuk mijet orang kasih butuh 2 atau 4 jam untuk mijet 2 orang, itu belum lagi jaraknya gitu ya, belum tenaganya habis, belum bensinnya. Tapi ini cuma ngomong kasih udah dapat untungnya gitu. Nah, jadi produk yang paling kasih suka, produk yang paling gampang kasih jual dari awal itu body cream. Jadi body cream itu kasih bisa jual dari pasar-pasar
kedua sampai pedagang tipat cantok, pedagang sayur, pedagang di pasar itu sangat mudah banget untuk jualan ke mereka. Kenapa? Karena mereka itu kan nyoba langsung nih, kasih pinjem tester sama upline. Jadi ketika mereka coba langsung, yang mereka rasakan pertama adalah lembab. Lembabnya itu sampai seharian, jadi mereka pakai pagi sampai sore itu katanya masih lembab. Kalau pakai hand body C atau hand body B atau A, itu mereka paling 2-3 jam udah langsung kering. Nah, jadi Kasih paling seneng itu ketika dapat orderan body cream bisa sampai 1 lusin, 2 lusin, dan itu pun Kasih sendiri suka banget juga pakai produknya body cream. Kasih jual dulu baru pakai loh. Jadi biasanya kan pakai dulu baru jual, Kasih jual dulu baru Kasih pakai, karena setelah ngejual dapat untung baru bisa beli produknya gitu. Itu Kasih Oriflame sampai level 15%, di mana penghasilan Kasih dapat penghasilan 2 juta dari Oriflame, baru Kasih resign dari kantor tempat Kasih bekerja dan semua pekerjaan tambahan itu. Seperti itu. Jadi karena Kasih memang udah punya goal jangka pendek, saya udah 3 tahun kerja di tukang sapu, setiap pagi lihat sapu, lihat kemoceng, lihat toilet sekian banyaknya, lihat debu, itu udah mulai bosen. Kenapa bosen? Karena Kasih udah menemukan pergaulan di luar, yang dimana Kasih ngeliat di Oriflame umur 20 tahun udah punya penghasilan 5 juta, Kasih 24 tahun penghasilannya masih 950.000, kalau mau dapat lebih dari itu harus menggunakan banyak tenaga dan juga banyak waktu. Ketika Kasih keluar dari zona itu memang nggak nyaman, sangat tidak nyaman, karena kalau Kasih dulu dengan pekerjaan itu ya udah job desk-nya udah hafal banget, dari pagi sampai sore udah tahu. Tapi begitu Oriflame, kadang ada orang yang mengenyek, kadang ada orang yang nggak begitu respect begitu Kasih membawa background seorang cleaning service. Apalagi Kasih sendiri seperti tadi Kasih bilang, Kasih nggak pakai dulu produknya tapi jualan dulu. Mereka kan bilang katanya dagang make up tapi kok nggak pakai lipstick, orang ngomong kayak gitu kan. Tapi Kasih mau mematahkan statement bahwa kita harus beli dulu produknya yang banyak, kita harus punya banyak modal dulu. Faktanya itu enggak seperti itu. Yang susah itu bukan bagaimana menjelaskan ke orang, kadang yang susah itu kita terlalu banyak membentengi pikiran kita, harus pakai dulu, harus buktiin dulu. Enggak sih, tapi Kasih percaya, aku terus aja dulu. Pasti ada orang berkata iya, dari sekian orang yang berkata tidak. Dan akhirnya goal jangka pendek Kasih itu terrealisasi karena Kasih tekun banget setiap hari menawarkan peluangnya, menawarkan produknya, dan akhirnya level 15%, Kasih bisa resign dari tukang sapu, Kasih udah nggak mijet keliling, Kasih udah nggak bersih ATM tapi narik uang di ATM. Dan Kasih juga nggak bersih-bersihin rumah orang, paling berkunjung ke rumah-rumah orang untuk menawarkan Oriflame. Kurang lebih 6-8 bulan. Nah, kalau respon dari orang tua atau keluarga, kabar baiknya sih mereka tidak terlalu paham dengan apa yang Kasih kerjain. Yang jelas bagaimana pekerjaanku sejauh itu halal atau baik dan bisa menghasilkan uang. Jadi dari Kasih dulu pabrik roti, kayak gimana jam kerjanya, jam berapa bangun, mereka juga tidak tahu bagaimana fakta di lapangan. Jadi pembantu yang 24 jam nggak ada habis-habisnya kerja, bahkan tidur sama bayi pula, itu mereka juga nggak tahu. Terus jadi cleaning service yang mereka tahu kerja di kantor, kerja di bank gitu, padahal jadi apa cleaning service? Apa itu cleaning service? Mungkin mereka yang pahamnya itu servisnya, cleaningnya itu enggak. Jadi mereka pikir saya adalah pegawai di kantor, tapi tak jelasin jadi tukang sapu. Kayak ada beberapa orang di rumah tuh, oh tukang sapu, tak pikir kerja di kantoran, ada yang kayak gitu. Tapi keluarga sih nerima-nerima aja, yang penting adalah kerja, sadar diri bahwa anaknya ini cuma tamatan SMP, apa memang pekerjaan yang bagus, apa yang bisa dia dapatkan, yang penting dia bisa menghasilkan uang. Nah, tapi akhirnya di awal-awal Kasih full time Oriflame yang mereka tahu adalah sales gitu, sales lipstick, sales gincu istilahnya. Nah, ketika mereka benar-benar sadar adalah ketika Kasih bisa membantu perekonomian keluarga. Salah satunya yang adik dulu dibiayai dari SMA bisa lulus kuliah, bisa mengganti kendaraan dan sepeda motor sampai jadi mobil. Di saat ada hasil, baru mereka bisa melihat bahwa oh, anak saya telah bermetamorfose, yang dulunya gitu ya kerjaannya serabutan, sekarang dia udah punya kerjaan, dia bekerja di sebuah perusahaan. Itu yang mereka pahami saat ini. Penghasilan tertinggi itu 23 juta dan di saat pandemi itu 15 juta.
di saat orang-orang mungkin termasuk adik saya sendiri kehilangan pekerjaan, keluarga saya beberapa juga kehilangan pekerjaan, tapi keputusan 9 tahun yang lalu yang tidak pernah kasih tinggalkan apapun ujiannya gitu ya, yang membawa kasih sampai di hari ini itu benar-benar strong. Dan ya ampun, di musim pandemi punya penghasilan 15 juta, bahkan kasih bisa memperbaiki rumah keluarga di rumah walaupun sederhana gitu ya. Di musim corona ini bahkan kasih bisa bangun rumah dan itu lewat bonus Oriflame. Yang pertama, pastinya saya impiannya pengen jadi diamond, itu aja. Pengen jadi diamond, pengen punya rumah di Denpasar, itu impian kasih banget. Itu sih karena kalau orang tua, kebetulan bapak udah nggak ada, ibu nggak ada, tapi bersyukurnya waktu ibu sakit gitu ya, bersyukur kasih ini ngerjain ini bersyukur lagi nih Kak, bersyukurnya dalam artian saya punya waktu. Kalau dulu gitu ya, saya libur 3 hari itu udah mau kena SP, katanya mau dipecat gitu ya. Jadi tukang sapu libur 3 hari udah dapat surat gitu ya. Tapi sekarang kasih sempat libur 2 bulan karena ibu kanker, tapi Oriflame tetap transferin kasih bonus di atas 10 juta. Itu kenapa? Karena kasih udah ngebangunnya dari dulu. Dan itu yang ya ampun, ini salah satu impian saya pengen punya waktu buat keluarga saya dan itu terwujud lewat Oriflame. Saya punya waktu dan saya juga punya uang. Saat ini impian saya adalah yang pertama kemarin punya rumah buat keluarga yang masih tersiksa, karena kemarin waktu masih ada bapak ibu kita nggak punya rumah, sekarang bapak ibunya nggak ada, rumahnya nggak ada, kan sedih banget. Tapi sekarang bapak ibu nggak ada, seenggaknya kita punya rumah buat berkumpul, rumah yang lebih baik, rumah yang lebih layak. Jadi impian saya berikutnya adalah pengen jadi diamond, pengen punya rumah di Denpasar, pengen punya tabungan untuk masa depannya kasih. Sebenarnya kalau ngebayangin bakalan berubah sejauh ini tuh mungkin nggak, tapi dari dulu tuh kasih punya keyakinan di dalam diri, mungkin karena kasih itu kebetulan umur 16 itu kasih pergi jadi pegawai bakso, bekerja bakso, cuman kasih itu tinggalnya sama jurnalis. Jadi kasih sering baca-baca buku yang dimana di buku itu kan kayak jendela dunia. Jadi kasih tuh kayak membuka wawasan bahwa hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Jadi kasih tuh berpikir dari dulu, aku nggak mau hidup sekedar jadi pembantu, aku nggak mau hidup sekedar jadi tukang bakso, aku nggak mau hidup sekedar jadi pegawai serabutan, nggak mau. Tapi saat itu, detik itu kasih terima, nggak apa-apa aku hari ini jadi seperti ini. Mungkin orang-orang nggak memandang aku, atau orang-orang memandang aku remeh. Pasti kebanyakan orang memandang orang pasti dari posisi atau pekerjaan. Nggak mungkin ada orang tukang sapu yang wah keren banget tukang sapu, begitu dihargai atau dihormati. Rasanya nggak mungkin, ya sekedarnya. Tapi kasih merindukan itu, merindukan sebuah apresiasi, merindukan sebuah penghargaan, sangat merindukan. Padahal aku udah kerja siang malam, tapi tidak ada kalimat selamat, keren, wah apresiasi nggak pernah kasih dapetin. Berangkat dari itu kasih punya imajinasi tersendiri bahwa one day hidup saya harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini aku ambil dulu jatah gagalku. Setiap fase kehidupan sulit itu pasti ada, tapi hidup itu tidak selamanya tentang sulit. Jadi mungkin bayangan itu yang membawa kasih ke sebuah perusahaan yang namanya Oriflame, yang dimana Oriflame akhirnya kasih menemukan hidup yang benar-benar hidup yang bahkan bukan hanya buat kerja nyari duit, tapi hidup yang benar-benar untuk belajar. Mungkin seperti itu. Mungkin ini jadi karena kasih udah berangkat dari diri sendiri ya, karena diri sendiri udah jadi bukti bahwa memulai Oriflame dengan segala keterbatasan, pendidikan yang nggak begitu cukup gitu kan, terus modal uang juga nggak ada, gadget juga nggak punya, pinter juga enggak, terlalu cantik juga enggak, pokoknya temen juga nggak ada banyak. Tapi berangkat dari itu gitu loh, di Oriflame hanya dibutuhkan sebuah ketekunan, karena Oriflame ini benar-benar mewujudkan impian setiap orang siapapun dia, asalkan dia mau berusaha. Apalagi yang kasih bisa dapetin di Oriflame ini adalah menerima konsultan dari berbagai kalangan dan latar belakang. Jadi kasih berangkat dari segala keterbatasan itu, memulai semuanya dari nol, dan kasih bisa membuktikan. Jadi kasih berharap teman-temannya kasih di luaran sana mungkin sudah berbonalkan dengan memiliki pendidikan yang cukup, gadget yang sangat memadai di era digital kayak sekarang, memiliki dukungan atau support dari keluarganya. Kasih yakin berangkat dari itu, karena kalau hidup hanya untuk bekerja, menurut kasih pribadi itu rasanya kurang. Karena kalau hidup sekedar bekerja itu cuma ada batas waktunya, sampai tua itu terus akan seperti itu. Tapi di Oriflame hidup buat nyari duit iya, hidup buat memiliki banyak waktu juga iya, hidup untuk memiliki banyak teman juga iya, hidup untuk kita bersosial dengan orang lain, saling menghargai satu sama lain juga iya. Karena kasih ngerasain dulu
apa namanya, kesenjangan. Jadi kerja sama orang jadi pembantu, yang dimana namanya pembantu kerja makan paling belakang atau makan sisa segala macam, duduknya nggak boleh barengan. Di Oriflame bukan levelnya yang tinggi atau segala macam. Level diamond nggak berteman dengan konsultan, influencer nggak berteman dengan entrepreneur, enggak. Tapi di sini saling merangkul antara konsultan, manajemen, pokoknya semuanya itu sangat merangkul, dan Kasih dapetin itu di sini. Dan ini yang membuat Kasih itu semakin cinta sama Oriflame, karena Kasih di sini bukan hanya merasa saling dihargai, tapi kita sama-sama pantas mendapatkan sesuatu yang menurut kita impian kita, pertemanan yang sangat luar biasa, tidak membedakan kalangan dan segala macamnya Kasih dapetin di Oriflame. Jadi orang denger Kasih Oriflame. Jadi orang denger Kasih udah oh Oriflame, mungkin dari kayak maksudnya Kasih pernah makan kesenggol gitu ibaratnya. Kasih ya Oriflame, ya ampun, nggak pernah kebayang kondangan ke acara nikahan teman gitu. Kasih Oriflame ya, jadi di mana-mana namaku tuh Oriflame, ya ampun. Dari dulu mungkin keliling bawa katalog, orang selalu mengatakan, ah Oriflame, apa Oriflame? Jadi orang tuh 9 tahun yang lalu beda ceritanya dengan hari ini, dimana orang-orang selalu bilang, Kasih Oriflame, foto dong, Kasih Oriflame, ya ampun. Itu tuh nilai lebih buat Kasih atau bonus banget buat Kasih gitu. Kasih 9 tahun yang lalu, terima kasih banyak ya, kamu sudah mengalahkan dirimu sendiri dari rasa sakit, mungkin pernah galau masa muda, ya kan. Habis itu pernah juga diremehin, mungkin lebih tepatnya diremehin sama teman karena dibilang Oriflame itu tipu-tipu, kamu nggak bakalan sanggup, kamu nggak punya duit. Terima kasih Kasih, dulu tuh nggak mendengarkan orang-orang yang berbicara negatif, karena kalau orang baik tidak mungkin memberikan sesuatu yang negatif pada Kasih. Kasih jadikan itu cambuk. Kasih mau mengucapkan terima kasih banyak, mau menelan rasa perih, mau menelan penolakan, mau kepanasan, mau kehujanan, dan mau terus jalan. Kasih pengen memeluk dirinya Kasih sendiri 9 tahun yang lalu. Saya Kasih, saya Oriflame.